yang biasanya kita pelajari adalah yang simple present continuous yang sedang terjadi di masa sekarang. Itu yang poin nomor 1. Things that are happening now, yang sedang terjadi di masa sekarang. Simple present continuous tense, itu nama tensesnya. We are studying English now, itu yang kita sering pelajari. Kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Subject, to be, verb ing. Sekarang yang kedua, ketika kita menggambarkan situasi, story in the past, kita sedang menggambarkan sebuah situasi atau menceritakan sebuah kejadian di masa lalu. Storytelling namanya. Pakai simple past continuous tense, sedang berlangsung di masa lampau. We were studying English last week. Ketika kita menggambarkan tentang les kita minggu lalu, kita sedang belajar bahasa Inggris minggu lalu. Itu ya. Subject sama to be, verb ing. Tadi pakai is, mr, sekarang was, were. Sekarang yang berikutnya adalah describing a situation, story in the future, di masa depan, tapi pakai specific time. Misalnya minggu depan kita akan belajar bahasa Inggris jam 10:15. Kita akan sedang belajar bahasa Inggris minggu depan jam 10:15. Jadi ada specific time ya, jam 10:15 sedang akan belajar. We will be studying English tomorrow at 10:15 AM. Berarti besok jam 10:15 sedang belajar kita. Subject plus will plus be plus verb ing. Tadi ada kan sedang berlangsung di masa sekarang, ada sedang berlangsung di masa lampau, ada sekarang yang sedang berlangsung di masa mendatang, ada masing-masing ada ininya, continuous formnya. Nah sekarang ketiga, continuous plus bam. Bam itu apa artinya? Bam itu terjadi belakangan. Contohnya adalah ketika saya sedang masak kemarin, ada yang ngetok pintu. Berarti saya sedang masak, bam, ternyata ada yang ngetok pintu. Bam itu artinya adalah tiba-tiba ya. Terus my daughter was running on the street. Dia sedang lari-lari di jalan. Dia jatuh. My daughter was running on the street and she fell. Yang satunya sedang berlangsung pakai ing, yang satunya terjadi belakangan pakai verb 2 dia. Tadi kan I was cooking when somebody knocked the door. Yang satunya pakai ing, yang sedang berlangsung, yang satunya pakai verb 2. Itu dua kejadian yang sedang berlangsung tapi hampir bersamaan terjadinya. Poin ketiga, poin keempat, kebiasaan yang sementara. Biasanya ada kata-kata waktu at the moment, sekarang ini, these days, belakangan ini. Contohnya, mobil saya rusak, saya kerjanya di rumah belakangan ini. I'm working at home these days because my car is broken. Jadi ini bukan sedang terjadi ini, tapi kebiasaan yang berlangsung sementara. Kalau kebiasaan kan seperti present, misalnya she always works every day, I always study every day. Itu yang kebiasaan yang berulang-ulang. Ini kebiasaan yang sementara. Mobil saya rusak, jadi saya kerja itu ini dari rumah. Pakai ing dia. I'm working at home these days. I'm going to bed late these days. Mungkin sekali mungkin kerjanya sore terus lagi itu tidur jam 12 malam, 1 malam. Itu kan kebiasaan yang sementara, bukan kebiasaan yang terus menerus ya. I'm going to bed late these days. I'm waking up late these days. Artinya belakangan ini aku selalu bangun siang. Nomor gitu, yang berikutnya adalah started in the past, dimulai di masa lampau, and still true now, masih berlangsung. Ada kata recently, baru-baru ini, lately, belakangan ini juga artinya. Ini namanya simple present perfect continuous. He's been traveling a lot recently, artinya di masa lampau dia sering travel, sekarang dia masih travel. Jadi kejadian yang sedang berlangsung tapi udah dimulai di masa lampau, masih berlangsung. Kayak kalian misalnya, you have been studying English with me. Jadi in the past dia udah les, sekarang masih les, belum masih berlangsung. Itu yang nomor 4. Nomor 5, situasi yang sementara. Misalnya ada where you live, where you work. Bukan kebiasaan. Contoh adalah he is living in New York. Harusnya kan he lives in New York. Kalau memang itu fakta dia tinggal di New York. Tapi dia pakai in karena dia mungkin tinggal sana 2 tahun dan dia akan balik lagi. Misalnya Ajit is living in Sepidi. It means
dia akan pindah dari Sempidi mungkin in the next 1 year or 2 years, bukan selamanya di situ ya. Jadi dia temporary situations, bukan habit. Kalau memang menetap di sana for the whole life, seumur hidup, he lives in Sempidi. Kalau dia tinggal 2 tahun dan dia akan pindah mungkin ke tempat yang lain, he is living in Sempidi. Gitu. Terus yang nomor 6, plans, rencana, ada schedule, ada diary, janji dengan dokter, dengan interview. I'm having an interview tomorrow. I'm seeing my doctor tonight. Dia pakai ing dia. Jadi bukan artinya saya sedang, tapi saya akan. Kalau sudah terschedule ya di kalender kalian, di diary kalian, pakai bentuk ing. I am having my interview tomorrow. I'm having my interview. Jadi bukan I'm going to have, boleh sih, tapi dia juga boleh. I'm having my class tomorrow. Besok kelas lagi, itu boleh. I'm having my class tomorrow. Terus nomor 7, polite question. Di negara-negara yang English speaking countries like Amerika, Australia atau Inggris gitu ya, orang akan bilang seperti ini, dia lebih sopan. How many nights will you be staying here? Kalau ada tamu check in, tamunya ditanya sama receptionnya, how many nights will you be staying here? Itu sopan. Berapa lama Bapak akan sedang tinggal di sini? I will be staying here for 2 nights. Itu namanya simple future continuous tense. This is a polite way when the receptionist ask the customer when they can check in. Bapak ini akan berapa lama tinggal di sini? How many nights will you be staying? Nomor 7. Nomor 8, komplain sekarang. Ketika kita komplain ke orang, lebih menegaskan lagi. Misalnya kalau dia orangnya selalu merokok tiap hari, he always smokes every day. Itu yang normal. Sekarang he is always smoking. Kita komplain ke dia. Jadi mengimpression, kita lebih berekspresi, mengeluh tentang dia yang dia merokok aja terus. Ya, complaining. Saya contoh, Yuda, kalau contoh dia telat ya terus ya kalau ke kelas ya. Yuda is always coming late. Maksudnya kan he always comes late. Saya lebih berekspresi nih. He is always coming late. Ini. Jadi once you see the context dalam sebuah kalimat cerita, kok dia pakai ing ya, kok nggak pakai es ya, berarti dia lebih menegaskan, lebih ke feeling dia bahwa dia tuh komplain gitu. Makanya tadi juga katanya dia adalah terencana, kok pakai ing itu sedang terjadi ya, kok berarti dia adalah terencana, sudah terschedule yang kayak nomor 6 ini. Ketika ada nonton film atau baca sesuatu, kok pakai ing, kenapa dia nggak pakai es ya? Ini ada penjelasannya seperti itu. Maka itu juga, kok dia he's living, nggak he lives ya, kayak super present tense. Oh, artinya dia akan balik lagi ke negara asal.